warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dini Puspita akan membahas mengenai kedatangan sekutu di Indonesia. Bagaimana kedatangan sekutu di Indonesia? Latar belakang, awal kedatangan, serta dampak positif dan dampak negatif kedatangan sekutu di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bagaimana kedatangan sekutu di Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nica yang mewakili pemerintah Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia seperti daerah yang merupakan pusat pemerintahan penduduk Jepang, yaitu berada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang kedua, latar belakang kedatangan sekutu. Saat itu, bagi sekutu dan Belanda, Indonesia sedang dalam masa kekosongan pemerintahan atau disebut vacuum of power. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London. Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi dari Civil Affairs Agreement tersebut adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC. Yang ketiga, awal kedatangan sekutu di Indonesia. Awal kedatangannya ditandai dengan dibomnya kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Sebagai pihak yang kalah, Jepang menyarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia, termasuk Indonesia, dan diatur oleh SEAC yang dipimpin oleh Lord Mountbatten. Sedangkan untuk pelucutan senjata, tentara Jepang di Indonesia dilakukan oleh AFNI. Yang keempat, dampak positif kedatangan sekutu di Indonesia. Beberapa contoh dampak positifnya adalah masyarakat bisa menambah pengetahuan di bidang cocok tanam, pengembangan infrastruktur secara besar-besaran, menambah pengetahuan tentang bahasa asing, terutama bahasa Belanda. Dan rakyat Indonesia jadi lebih mengenal teknologi multi-crops dalam pertanian. Dan yang terakhir, dampak negatif kedatangan sekutu di Indonesia. Beberapa contohnya adalah kesejahteraan rakyat yang sangat minim, terjadinya kesenjangan sosial, hasil pertanian dibeli dengan harga yang murah, sawah dan ladang menjadi terlantar karena adanya kerja paksa serta menjadi sakit. Sekian penjelasan yang saya berikan mengenai kedatangan sekutu di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.